Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rima Imtihana Mawardah dengan NIM 12022223276. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software testing dengan subtopik Why do we test software? Mengapa pengujian perangkat lunak penting? Pengujian perangkat lunak adalah kegiatan memeriksa apakah hasil yang diharapkan sesuai dengan hasil sebenarnya. Ini membantu untuk memastikan bahwa sistem perangkat lunak bebas cacat. Ini membantu untuk mengidentifikasi persyaratan yang hilang, kesenjangan atau kesalahan yang mungkin bertentangan dengan persyaratan. Selanjutnya di sini ada alasan pengujian perangkat lunak penting. Yang pertama yaitu mengidentifikasi cacat produk sejak awal. Mengembangkan aplikasi yang kompleks dapat memberikan ruang bagi kesalahan. Pengujian perangkat lunak sangat penting karena dapat mengidentifikasi masalah dan cacat apapun pada kode tertulis, sehingga dapat diperbaiki sebelum produk perangkat lunak dikirimkan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas perangkat lunak. Dalam hal daya tarik pelanggan, memberikan produk berkualitas merupakan metrik penting untuk dipertimbangkan. Produk yang luar biasa hanya dapat dihasilkan jika uji secara efektif sebelum diluncurkan. Pengujian perangkat lunak membantu produk lulus jaminan kualitas dan memenuhi kriteria dan spesifikasi yang ditentukan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Menguji produk sepanjang siklus pengembangannya akan membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan karena memberikan visibilitas mengenai titik kuat dan lemah produk. Selanjutnya ada mendeteksi celah keamanan. Kode aplikasi yang tidak aman dapat meninggalkan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Karena sebagian besar aplikasi saat ini sedang online, aplikasi tersebut dapat menjadi vektor utama serangan dunia maya dan harus diuji secara menyeluruh selama berbagai tahap pengembangan aplikasi. Selanjutnya yaitu membantu untuk meningkatkan skalabilitas. Suatu jenis proses pengujian perangkat lunak non-fungsional, pengujian skalabilitas dilakukan untuk mengukur seberapa baik skala aplikasi dengan meningkatnya beban kerja, seperti lalu lintas pengguna, volume data, dan jumlah transaksi. Selanjutnya yaitu menghemat biaya. Masalah pengembangan perangkat lunak yang luput dari perhatian karena kurangnya pengujian perangkat lunak dapat menghantui organisasi di kemudian hari dengan harga yang lebih mahal. Setelah aplikasi diluncurkan, akan lebih sulit untuk melacak dan menyelesaikan masalah, karena patching perangkat lunak umumnya lebih mahal dibandingkan pengujian selama tahap pengembangan. Selanjutnya yaitu ada tingkatan pengujian perangkat lunak. Yang pertama yaitu pengujian unit, melakukan pengecekan terhadap komponen terkecil dari perangkat lunak untuk memastikan apakah komponen tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak. Yang kedua yaitu pengujian integrasi, melakukan pengecekan terhadap aliran data dari satu modul ke modul lain untuk melihat bahwa seluruh modul yang saling berhubungan dapat bekerja dengan baik dan sesuai keinginan. Selanjutnya ada pengujian sistem, melakukan evaluasi terhadap fungsional maupun non-fungsional sistem. Kemudian yang terakhir ada pengujian penerimaan, yaitu melakukan pengecekan apakah perangkat lunak yang dibangun dan dideliver sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang dibuat di awal. Selanjutnya itu ada apa yang dapat diotomatisasi dalam pengujian perangkat lunak. Yang pertama yaitu pengujian berkelanjutan. Jenis pengujian otomatis ini dilakukan pada setiap perangkat lunak yang diberikan oleh pengembang. Ia menawarkan deteksi kesalahan dan validasi kode di awal proses. Untuk membuat proses berkesinambungan dan cepat, otomatisasi pengujian diintegrasikan dengan proses penerapan dan dilakukan pada setiap tahap awal pengembangan perangkat lunak hingga penerapan perangkat lunak. Kemudian ada virtualisasi layanan. Tahap awal pengembangan perangkat lunak mungkin kekurangan lingkungan pengujian tertentu, sehingga menghambat kemampuan tim untuk menguji secara efisien dan di awal proses. Kesenjangan ini dapat diisi dengan virtualisasi layanan karena dapat mensimulasikan layanan atau sistem yang belum dikembangkan. Hal ini mendorong organisasi untuk membuat rencana pengujian lebih cepat daripada menunggu seluruh produk dikembangkan. Yang ketiga yaitu ada pelacakan bug dan cacat. Pengujian otomatisasi sangat bagus untuk mendeteksi bug yang terkadang terlewatkan oleh pengujian manual, seperti kebocoran memori. Pengujian otomatis dijalankan ratusan kali dalam waktu singkat sehingga masalah ini dapat ditemukan lebih cepat. Yang keempat yaitu ada pelaporan dan metrik. Alat dan analitik tingkat lanjut digunakan dalam pengujian otomatis untuk mengintegrasikan metrik yang kemudian dapat dibagikan kepada semua orang dalam bentuk
hasil pengujian dan laporan status. Hal ini memungkinkan seluruh tim menganalisis kesehatan proyek dan berkoordinasi antar departemen yang berbeda, bukan hanya pengembang tunggal yang melihat hasilnya seperti halnya pengujian manual. Yang terakhir ada manajemen konfigurasi. Pengujian perangkat lunak otomatis memberikan visibilitas yang baik di seluruh aset pengujian, termasuk kode, dokumen desain, persyaratan, dan kasus pengujian. Hal ini menawarkan manajemen terpusat di mana semua tim di seluruh organisasi dapat melacak dan berkolaborasi selama berbagai fase pengembangan. Yang terakhir yaitu ada contoh studi kasus. Di sini sebuah perusahaan pengembangan aplikasi mobile meluncurkan aplikasi baru tanpa melakukan pengujian yang memadai. Setelah peluncuran, aplikasi tersebut mengalami berbagai masalah, seperti sering crash, lambat dalam merespon, dan kesalahan dalam tampilan antarmuka pengguna. Jika perusahaan tersebut telah melakukan pengujian perangkat lunak yang baik sebelum peluncuran, mereka mungkin dapat mencegah kegagalan ini. Dengan pengujian yang tepat, mereka dapat mengidentifikasi bug dan masalah kinerja, serta memastikan aplikasi berjalan lancar di berbagai perangkat dan kondisi jaringan. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya pengujian perangkat lunak dalam mencegah kegagalan aplikasi dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.